We next generation. Nama saya Odekta Elvina Nebaho, asal lahir saya di Dairi, Sumatera Utara, dan sekarang bergelut di dunia olahraga di mana saya pelari spesialis maraton. Latar belakang saya memang anak yang lahir di kampung dan ingin merubah background keluarga dengan sesuatu yang bisa mengangkat nama baik keluarga. Ya, awalnya sih pengen kurus, jadi bergabung di suatu komunitas di Jakarta. Pada waktu itu saya diajak sama teman ke GBK. Lihat GBK tuh wow banget, karena saya memang kelahiran di kampung, nggak pernah lihat gedung, terus nggak pernah lihat stadion yang sekeren itu. Terus lihat ibu-ibu kok bisa lewatin saya, terus setiap 100 meter saya ditinggalkan, terus saya berhenti, ibu ini lanjut terus saya tanya, ibu kok bisa lari nonstop, kok saya ngap-ngapan ya, saya pengen kurus, saya pengen bisa lebih singset lagi gitu kan. Karena melihat susahnya hidup di keluarga saya, background keluarga saya yang kurang saya kira kurang bisa kurang bisa diandalkan gitu. Terus di antara saudara-saudara saya, sepupu-sepupu saya, keluarga saya doang yang cuman disudutkan gitu. Aku nggak mau saya nggak mau melihat keluarga saya terpuruk seperti itu. Jadi dari situ saya bilang, kalau nggak melalui saya, siapa lagi yang bisa mengangkat background keluarga ini gitu. Ya, perjuangannya sangat panjang ketika saya gagal di SEA Games pertama saya. Jadi pertama saya SEA Games di 2019 di Filipina, di nomor maraton juga 42 kilo. Saya sudah memimpin sejauh 41 kilo sekian. Jadi 600 meter mau finish, saya kolaps. Ternyata jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi sampai 3 kali, benar-benar tidak sadar. Terus mata saya sudah kebalik jadi putih gini. Terus akhirnya kalau di ring mungkin harus ketuk kan, tapi pelatih saya sampai bilang sudah angkut aja gitu. Ternyata saya dilarikan ke rumah sakit. Ternyata saya histruk. Begitu. Tapi puji Tuhan saat itu saya bilang, Tuhan jangan ambil saya saat ini, karena saya waktu itu lagi sekolahin adik saya yang paling bontot perempuan. Saya bilang, saya tidak mau adik saya ini sekolahnya gak selesai karena dia bergantung dari saya gitu. Itu saya dipertimbangkan untuk turun lagi di nomor berikutnya 10 meter putri, dan dokter bilang kamu nggak boleh turun karena kondisinya masih drop. Saya bilang saya ingin menyelesaikan tugas ini. Ketika saya pulang ke Indonesia, saya nggak ngedumel dengan hati saya pengen menyelesaikan walaupun saya jalan kaki gitu. Saya ikut akhirnya di 10.000 meter putri esoknya dengan kondisi yang belum fit dan mengikuti perlombaan, ya memang masih dikawal. Akhirnya saya diselamatkan oleh Tuhan, saya juara 3
dengan kondisi itu. Nah, di 2020 kemudian PON, saya benar-benar ya berlatih, masih ada trauma karena heat stroke. Saya bilang ya saya ikut, tapi saya tidak berjanji untuk medali, karena ketika memang itu bagian saya, pasti itu rezeki saya. Tapi kalau memang tidak rezeki saya, silahkan. Tapi saya akan ikutin prosedur dari DKI Jakarta. Saya berlatih apa adanya, saya ikutin prosedur, saya ambil 3 medali emas. Saya bilang Tuhan tidak akan tinggalkan saya. Ketika Tuhan ambil tangan saya, Tuhan tidak akan tinggalkan saya. Tapi saya tidak mau sampai di sini aja. Saya pengen tuh lebih jauh, yaitu saya pengen ngibarin bendera merah putih. Mimpi saya orang atlet itu adalah ketika saya bisa mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Jangka pendek dulu ya. Jangka pendek tahun ini yang paling utama sih pengen bisa mempertahankan medali di SEA Games supaya bisa jadi pertimbangan. Suatu impian saya juga masuk di tim Asian Games. Mudah-mudahan ya, itu kan namanya impian ya. Lebih-lebih lagi bisa masuk Olimpiade. Yes, itu dia maksudnya. Ya kan, kita nggak tahu, berkat-berkat Tuhan. Terus pengen banget bisa berlari di WMM, yaitu maraton di dunia. Ada kayak Gold Coast, terus London, Berlin. Jadi bagian dari pencapaian saya. Ya, harapannya Nix ini membawa banyak orang, termasuk atlet yang pengen jadi atlet. Mungkin dari materi dia nggak punya, atau nggak ada wadah. Kan terkadang di kampung sana nggak ada wadah. Terus orang tuanya nggak punya materi. Harapan saya Nix ini bisa menaungi, termasuk ya orang-orang di kampung. Jadi jangan hanya orang yang di Jakarta yang bisa menjangkau, mungkin peralatannya mereka sudah bisa jangkau. Tapi orang yang di kampung, jangankan ya peralatannya, tempatnya nggak ada, terus yang bawa mereka ke eventnya nggak ada. Jadi ya menjaring semakin banyak ke kampung-kampung. Mungkin kayak saya ini odekta-odekta yang lain yang di sudut kota, kampung, manapun itu di Indonesia ini, untuk bisa atlet profesional. Mungkin bisa kayak odekta-odekta yang lain nanti menyusul, bahkan melebihi saya gitu. Jadi harapannya bisa membuat mimpi anak muda menjadi kenyataan. Achieve your dream.